Baik, langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Selamat pagi. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersiapkan itu, Waalaikumsalam kita mulai saja ya warahmatullahi pembelajarannya dengan membacakan basmalah. wabarakatuh. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Agnia ada atau tidak? Agnia? Ada. Kalau Elsa? Ada. Oke. Agnia hadirah, Bu. Kalau Sabrina ada? Sabrina ada ya, mungkin sedang terkendala dalam ini on mic. Terus Rahman apakah ada? Ibu. Going. Lalu Nafisa apakah ada? Goib. Goibah ya, mereka berdua. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita mulai, coba Ibu tanya dulu ya kepada kalian semua. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian pernah dengar gak istilah kata ganti? Pernah. Kalau kata ganti yang kalian tahu dalam bahasa Indonesia apa aja? Coba sebutkan. Dia. Terus lagi, apa lagi? Mereka. Mereka berapa orang? Lebih dari 3. Iya, berarti untuk banyak ya, banyak orang. Terus kalau untuk orang kedua biasanya kita panggil kata gantinya apa? Orang kedua yang kita ajak bicara. Kamu. Terus kalau misalkan banyak orang, Iya. kalian. Nah, sekarang kita pelajari kata ganti tersebut dalam bahasa Arabnya itu seperti apa. Nah, dalam bahasa Arab juga sama ya teman-teman. Jadi ada tiga jenis. Jadi ada untuk orang pertama, ada untuk orang kedua, dan ada untuk orang ketiga. Untuk orang pertama itu berarti orang yang berbicara. Bisa dilihat ya di layarnya. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang pertama atau orang yang berbicara itu biasanya kata gantinya apa yang kalian tahu? Aku. Kalau formalnya itu gimana? Saya. Terus kalau aku sama saya itu untuk berapa orang? Kata gantinya untuk satu orang. Kalau misalkan untuk banyak orang, kita bilangnya apa kata gantinya? Kalau sebagai orang yang berbicara. Kita. Iya. Atau Kita. kami. Terus Kami. kalau sekarang jenis yang kedua yaitu orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Sama ya, itu ada untuk satu orang dan untuk banyak orang. Kalau misalkan untuk satu orang itu ada kamu, terus atau Anda bisa ya. Terus kalau misalkan untuk banyak orang itu apa teman-teman? Kalian. Orang ketiga juga sama ya, ada untuk satu orang, ada untuk banyak orang. Kalau satu orang gimana ininya kita bilangnya? Dia. Dia. Banyak orang. Mereka. Nah, coba Ibu mau tanya, kalau misalkan kita mau bilang dia atau orang ketiga atau orang yang dibicarakan, tapi orang tersebut dua orang, itu bilangnya gimana dua orang? Mereka berdua. Tapi kalau misalkan lebih dari dua, misalkan 3 atau 4 orang, 5 orang, tetap mereka ya. Nah, nanti kita akan ketahui ya kalau dalam bahasa Arab itu ada kata ganti untuk satu orang, ada kata ganti untuk dua orang, dan ada kata ganti untuk 3 orang. Tapi dalam bahasa Indonesia itu hanya ada dua untuk satu orang dan untuk banyak orang gitu. Jadi 2 orang sama lebih dari 2 itu sama penyebutannya. Oke, kita langsung saja ke yang bahasa Arabnya seperti apa ya. Di sini teman-teman berarti sudah mengetahui kalau kata ganti itu maupun dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab itu sama saja. Ada berapa jenis? Berapa tadi? Ada Ada 3. Orang pertama itu adalah orang yang apa? Orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Kalau misalkan orang yang kedua itu apa? Sebagai Orang yang diajak orang yang diajak bicara.
Lalu orang yang ketiga itu apa? Orang yang Dibi. dibicarakan. Oke. Teman-teman harus sudah paham konsep itu ya. Apakah semuanya sudah paham? Insya Allah Bu paham. Sekarang kita lanjut ya ke dalam bahasa Arabnya. Coba kita lihat layarnya. Kita langsung ke orang pertama atau orang yang berbicara. Oke. Nah, coba di sini coba lihat ini laki-laki atau perempuan ya, teman-teman. Laki-laki. Nah, laki-laki ini kita sekarang fokusnya ke orang yang berbicara. Jangan dulu kemana-mana ya, kita fokusnya ke jenis yang pertama, orang yang berbicara. Nah, kalau orang yang berbicara itu laki-laki, isim domirnya adalah apa? Gua. Ini apa? Oh, anak. Nah, sekarang kalau orang yang berbicaranya itu perempuan, bahasa Arabnya apa isim domirnya? Anak. Terus sekarang kita ke banyak orang. Kalau banyak orang, apa isim domirnya? Nahnu. Terus kalau misalkan, sebentar ya. Nah, kalau misalkan laki-laki, banyak orang. Kalau orang pertama, bahasa Arabnya apa? Anak. Ini apa? Nahnu. Nah, coba kita lihat, ada perbedaan nggak antara eh, kata apa ya, antara isim domir orang pertama dan orang pertama ini, beda nggak antara perempuan sama laki-laki? Apakah kalau laki-laki bukan anak, kalau misalkan isim domirnya gitu? Atau tetap anak? Tetap anak. Ya, gimana ya? Jadi, mau laki-laki ataupun perempuan, kalau dia sebagai orang pertama, isim domirnya adalah Anak. anak. Tapi kalau misalkan banyak orang, itu isim domirnya apa? Nahnu. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, kalau misalkan dua orang aja di sini, isim domirnya apa kalau jadi orang pertama? Apakah tetap nahnu atau beda lagi? Nahnu. Ya, jadi kita tahu kalau misalkan anak sama anak itu untuk satu orang dan untuk laki-laki juga perempuan, tapi kalau nahnu itu apa? Untuk banyak. Untuk banyak orang. Jadi teman-teman, soalnya dalam bahasa Arab itu kita tuh kadang berbeda jika dia perempuan atau jika dia laki-lakinya. Tapi dalam isim domir orang pertama ini, dia maupun laki-laki ataupun perempuan itu tidak ada bedanya. Fahim tuh? Fahimna. Oh, kita orang kedua atau orang yang diajak bicara ya. Berarti kita fokusnya ke orang yang kita ajak bicara yang ada di depan kita. Oke, coba kalau misalkan kita lagi ngobrol sama laki-laki satu orang, nah isim domirnya apa? Anta. Anda. Lalu sekarang kita coba lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada dua orang, apa bahasa Arabnya? Antuma. Antuma. Lalu ini kalau misalkan ada tiga orang, apa? Antum. Antum. Nah, apakah ini berbeda, teman-teman? Berbeda tidak antara satu orang, dua orang, dan tiga orang? Berbeda. Berarti isim domir untuk satu orang laki-laki adalah anta, untuk dua orang adalah antuma, dan untuk tiga orang adalah antum. Jadi ya, kalau dalam bahasa Arab antara satu orang, dua orang, dan tiga orang itu semuanya berbeda. Tadi kan dalam bahasa Indonesia itu jadi jamaknya itu cuman jika lebih dari satu ya. Kalau dua orang atau lebih pokoknya sama gitu, kalian gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dua orang itu beda, antuma. Kalau lebih dari dua orang itu antum. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, kalau satu orang disebutnya apa? Orang yang diajak bicara Anti. nanti. Lalu kalau misalkan dua orang, Antuma. kalau banyak orang, antum. Nah, coba beda atau sama tadi antara orang yang diajak bicara laki-laki dan perempuan? Berbeda. Jadi beda sama isim domir yang kata ganti pertama. Kalau kata ganti orang kedua itu kita melihat dari sisi
jenis kelaminnya, apakah dia perempuan atau laki-laki, karena itu berbeda. Lalu kita langsung ke slide berikutnya, itu jenis yang ketiga, yaitu orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Nah, sekarang coba kalau orang yang dibicarakan, misalkan kayak tadi Rahman kan lagi goib ya, terus kita lagi ngomongin Rahman, kita sebut isim domirnya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Iya. Iya. Nah, dia itu dalam bahasa Arab artinya, atau dalam bahasa Arabnya itu Huwa. 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 Kalau orang apa? Huma. Huma. Kalau banyak orang, Hum. nah coba kita langsung ke yang perempuannya ya. Kalau misalkan kayak tadi kayak Nafisa, Nafisa kan goib. Itu berarti kalau kita membicarakan Nafisa dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Indonesianya kan itu dia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya apa di sini? Iya. Iya. Lalu dalam dua orang apa? Huma. Orang Hunna. teman-teman sebelumnya sudah ini ya, sudah tahu apa kata ganti atau isim domir ini. Jadi materi sekarang tuh hanya memperkuat agar teman-teman tuh tidak tertukar lagi. Coba sekarang ikuti ibu ya. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Iya huma hunna. Antuma tuh. Antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Nah, Anda nahnu. kita telah mempelajari kosakata itu ya di pertemuan sebelumnya. Sekarang ibu mau mentes kalian. Jadi biar kalian tuh tidak sekedar hafal teorinya aja, jadi kalian juga bisa mempraktikkan. Nanti ibu tanya ya satu-satu. Oke, kita dimulai dari orang pertama atau orang yang diajak bicara. Sebentar ya. Nah, coba dimulai dari Elsa. Ini ada berapa orang, Elsa? Satu orang. Satu orang. Nah, kalau misalkan dia tuh jadi orang pertama, dia tuh akan menyebut dirinya apa? Isim domirnya apa? Anak. Nah, tapi kalau misalkan anggaplah gambar ini tuh Rahman, terus Rahman tuh lagi gak ada di sini, kamu lagi membicarakan Rahman gitu. Apa isim domir untuk Rahman? Huwa. Nah, sekarang ibu coba mau nanya ke Agnia. Agnia, coba ini ada berapa orang yang ada di sini? Ada 3 orang. Ada 3 orang ya. Bayangkan Agnia itu sedang mengobrol bersama Elsa, Nafisa, dan Winnie. Nah, misalkan ini tuh berarti kalau mengobrol jadi orang berapa? Orang keberapa? Kedua, karena yang diajak bicara. Nah, misalkan Agnia tuh mau memanggil mereka, isim domirnya apa ya kalau jadi orang kedua? Misalkan, apakah titik-titik punya pulpen? Bahasa Indonesianya dulu. Apakah titik-titik punya pulpen? Ini jadi orang kedua mereka. Kalian. Berarti dalam bahasa ininya, dalam bahasa Arabnya apa? Nahnu. Orang yang kedua apa? Antuma. Antuma itu untuk 2 orang. Kalau untuk banyak antuna. Jadi agar terbiasa ya, tidak hanya terpatok pada hafalan, kita tuh harus terbiasa. Kalau misalkan banyak orang seperti ini ada di depan kita, orang yang kita ajak bicara, kita memanggilnya antuna. Oke, fahim tidak? Oke, sekarang coba ibu mau menggeser. Misalkan ada 2 orang. Nah, terus Agnia sedang menanyakan ini, apakah titik-titik punya penghapus? Kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau orang yang kedua, kalian. Berarti kalau misalkan dalam bahasa Arabnya gimana? Gimana? Isim domir ya, Bu. Ya, isim domir orang kedua. Cuma tepuk tangan buat Agnia. Iya, jadi kalau misalkan kita hanya terpatok pada hafalan, itu tuh jadi bingung dalam praktiknya. Tapi kalau misalkan kita terbiasa mempraktikkannya itu melihat objek
berapa orangnya gitu. Jadi kita tuh nggak akan kebingungan lagi. Nanti kita atau minggu depan ibu akan latihan seperti ini lagi agar semuanya terbiasa. Coba ulangi lagi. Kalau 2 orang untuk orang yang diajak bicara apa bahasa Arabnya? Antuma. Antuma. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, 3 orang perempuan semua apa? Antuna. Oke, tapi kalau 1 orang, Anta atau anti. kalau untuk perempuan apa? Anti. Oke, good job Agnia. Sekarang ibu mau tanya lagi, Elsa. Coba ya, Elsa. Coba, Elsa. Misalkan Elsa sedang mengobrol dengan Rahman, Ihiza, dan Firdan. Nah, terus ini tuh sebagai orang, jangan lagi ngobrol deh, lagi ngobrolin, lagi ngomongin mereka. Misalkan Agnia, Elsa sama Agnia lagi ngobrol nih berdua, terus ngomongin mereka bertiga. Nah, kata ganti atau domirnya kira-kira apa? Baik, bagus. Terus kalau misalkan 2 orang, 2 orang, Elsa sama Agnia lagi ngomongin mereka, kira-kira isim domirnya apa? Nah, 2 orang. Huma. Huma, oke, good job. Terus kalau misalkan 1 orang, Huwa. Huwa, bagus. Coba sekarang, kalau misalkan posisinya tuh Elsa lagi ngobrol, terus sama 3 orang ini. Terus misalkan Elsa tuh nanya, apakah titik-titik punya buku? Dalam bahasa Indonesia gimana bilangnya? Bayangin aja mereka bertiga itu lagi ada di depan Elsa. Apakah titik-titik punya buku? Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya gimana kalau ada 3 orang ini? Isim domirnya apa? Antum, bagus. Tapi kalau misalkan 2 orang, kalau 1 orang, oke, bagus semuanya tepuk tangan. Oke, coba sekarang ya, satu lagi latihan yang untuk orang pertama. Misalkan si Rahman nih, Rahman lagi presentasi, kira-kira dia menggunakan isim domir apa ya? Rahman tuh lagi presentasi. Terus kalian tuh apa ya? Atau gini, bayangkan kalian itu sebagai Rahman. Ini kita ya, bayangkan kita tuh Rahman. Kita tuh lagi presentasi, isim domirnya apa menamakan diri sendiri? Nah, terus sekarang kita bayangkan Rahman tuh presentasinya banyak kan. Rahman, Ihza sama Firdan. Mereka menggunakan kata ganti orang pertamanya gimana kalau banyak orang? Nahnu, oke. Baik, semuanya sudah hebat semua ya. Apakah kalian sudah tergambarkan secara kontekstualnya bagaimana? Sudah? Oke, jadi untuk Sudah, Bu. kontekstual, kita tuh harus membicarakan, kita terus menggunakan isim domir ini secara kontekstual. Contohnya bisa dengan seperti ini dengan gambar, atau bagusnya itu praktiknya itu di kelas. Misalkan ada 3 orang, nanti ditanya, itu ada 3 orang di depan kamu, kira-kira kamu manggil isim domir ke mereka itu apa? Nanti kita akan praktikkan di minggu depan ya teman-teman. Apakah siap? Siap. Oke. Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini telah usai, walaupun hanya isim domir, tapi ini sangatlah penting ya untuk membiasakan kalian menggunakan isim domir ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya terpatok pada teori atau pada nyanyian yang sebelumnya ibu ajarkan aja, kalian juga bisa mempraktikannya ini secara kontekstual gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar hafalan, ketika kita praktik secara langsung, kita bingung, ini tuh antum atau antun atau antuma atau anta atau anti ya, seperti itu ya. Jadi semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian yang ibu sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi